Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah, salatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur banget teman-teman sekalian. Allah kasih nikmat kita begitu banyak, nikmat yang luar biasa besar Allah kasih di tengah-tengah kesibukan manusia di Selasa malam ini, di mana mungkin banyak di antara kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita masih berjubel di jalan, masih macet-macetan di jalan. Ada yang pulang kerja langsung dia melepas stres nongkrong di tempat-tempat pinggir-pinggir jalan. Ada yang pulang kerja langsung angkat handphonenya buat main handphone, scroll Instagram atau scroll TikTok berjam-jam atau mabar atau dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di antara semua kesibukan itu Allah pilih kita semua untuk mau mengklik link Google Meet, sama-sama kita di sini dengarkan kajian, mendengarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ini adalah satu nikmat yang sangat amat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah kasih kita nikmat, hati kita mau, ingin, bahkan cinta untuk mendapatkan ilmu. Sungguh ini nikmat yang sangat besar, karena betapa banyak orang yang baru senang, yang baru nikmat kalau dia mungkin pergi keluar kota mencari satu makanan, atau duduk di pinggir-pinggir jalan, atau nongkrong, atau nauzubillah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita senang untuk mendapatkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah bilang, teman-teman, bahwa nikmat dunia itu Allah kasih ke siapa aja sebenarnya. Di antara hambanya, nikmat dunia, harta, jabatan, ketenaran, Allah kasih ke siapa aja makhluknya. Mau nyembah Allah, mau nggak nyembah Allah, mau Islam, mau non Islam, nikmat dunia Allah jembreng ke siapa aja. Makanya kalau temen searching di Google ya, 5 orang terkaya di dunia, barangkali nomor 1 sampai 5 bukan orang-orang yang beriman. Mungkin nomor satunya Mas Elon, nomor keduanya Mas Zuckerberg, nomor ketiganya Mas siapa lagi. Tapi teman-teman, sungguh nikmat dunia itu nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begini, Muhammad SAW dalam satu riwayat bersabda, seandainya bumi beserta isinya, beserta seluruh harta benda yang berada di dalamnya ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, senilai sekepak sayap nyamuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seandainya ada harganya senilai segitu aja ya, senilai seharga sekepak sayap nyamuk saja, maka Allah nggak akan memberikan seteguk kepada orang kafir. Kenapa? Karena memang dunia nggak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah kasih ke siapa aja hambanya, yang beriman maupun yang nggak beriman. Kita kerja ya kita dapat hasil, kita dagang ya mungkin kita dapat untung, mungkin kita rugi. Ya kita bermuamalah, buat baik sama orang, mungkin orang itu buat baik sama kita, mungkin juga dia nggak balas perbuatan baik kita. Karena nikmat dunia Allah kasih ke siapa aja. Tapi nikmat akhirat, kita bisa menjalankan syariat Allah, kita bisa dikumpulkan sama orang-orang soleh, kita masuk komunitas-komunitas orang soleh, kita dapat teman yang cinta sama Allah dan Allah cinta sama dia. Kita dapat teman yang ngedukung kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang sangat amat besar yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini di link Zoom ini. Bukan Zoom ya, Google Meet. Di link Google Meet ini, kumpul kita di Masya Allah majelis online ini, di sarana yang luar biasa. Saya kaget betul. Ada pengajian
berjumlah 113 anak muda semua kok mau buka Google Meet untuk ngaji di saat banyak anak muda lain buka internet buat hal-hal yang membuang-buang waktunya, bahkan berdosa, nauzubillah min zalik. Allah, kok ada anak muda kayak begini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini satu tanda bahwa Allah pengen mencintai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman, nikmat yang kita dapat pada saat ini, detik ini, adalah nikmat yang luar biasa besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Maka rawat nikmat ini baik-baik. Jangan biarkan perkumpulan ini Allah pecah belah. Dengan apa? Dengan gibah satu sama lain barangkali, atau curiga satu sama lain barangkali, na'udzubillah, atau hasut satu sama lain barangkali, na'udzubillah. Karena perkumpulan seperti ini perkumpulan yang mahal banget harganya, teman-teman. Teman-teman harus rawat nih perkumpulan. Majelis apa namanya? Majelis hijrah seiman. Sahabat hijrah seiman. Teman-teman harus rawat betul-betul komunitas ini. Teman-teman merawat ini, teman-teman membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW, teman-teman melanjutkan perjuangan estafet baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat berikutnya yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini adalah Allah jadikan waktu kita pada jam ini, di jam 8 malam di hari Selasa tanggal 17 Oktober, Allah jadikan jam ini adalah jam tempat kita sama-sama bisa dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu nggak? Allah kalau ngasih ilmu agama kepada hambanya, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah pengen ngangkat hamba tersebut derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Mas Asnawi, tolong kalau waktunya udah selesai kasih tahu saya ya. Berapa jam ini waktu saya? Setengah jam ya? Mas Asnawi, berapa jam waktu saya? Ya Kak, iya Habib, 1 jam bisa. Iya, Baik, 1 jam. sampai jam 9 ya. Tapi Habib Sisain bisa tanya jawab. waktu sesi tanya jawab setengah jam bisa ya? Aman, insya Allah. Sebelum jam 9 kita udah selesai, insya Allah, buat tanya jawab ya. Ini karena kita lagi di jalan tuh. Jadi biar saya lanjut nyetir ya, oke? Siap? Kita sepakatin waktunya mungkin 20 menit lagi. Lanjut ke ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Keimanan saja teman-teman, sudah kepercayaan kita sama Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tahinu, janganlah kamu merasa terhina. Wala tahzanu, janganlah kamu merasa bersedih hati. Ibaratnya kalau kata anak-anak Jakarta Selatan, di sini kayaknya nggak ada anak Jakarta Selatan ya. Yuk anak Jakarta Selatan angkat tangan. Nah, kalau kata anak Jakarta Selatan, jangan, nggak perlu insecure. Zaid Anwar tuh anak Jaksel. Nggak perlu insecure kalau kata anak Jakarta Selatan. Kenapa? Wala tahinu, janganlah kamu merasa terhina. Nggak usah insecure, nggak usah minder. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu merupakan orang-orang yang beriman.
Maka kalau kita ngelihat di sekeliling kita, ada yang pakai pakaian branded, ada yang pakai mobil-mobil mewah, ada yang pakai motor-motor besar, sementara kita tidak mampu membelinya, nggak usah minder, nggak usah merasa terhina. Biar kata orang pakai Pajero, kita cuman pakai Mio, Mio, Mio cicilan 12 bulan, ya, yang knalpotnya udah diganti sama knalpot racing misalnya. Cicilannya udah gitu masih sisa 3 bulan belum kita bayar, nggak usah minder, nggak usah insecure. Selama Mio kita bawa buat ke masjid, ke majelis ilmu, buat cari nafkah, nggak usah minder, nggak usah khawatir. Sungguh kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan barangkali orang-orang yang pakai Pajero, pakai Fortuner tapi jalan dengan sombong, jalan minggir-minggirin orang, pakai strobo-stroboan, pakai klakson-klaksonan, sombong, suka nyerempet-nyerempet orang. Sungguh Mio di sisi Allah Subhanahu wa taala, Mio yang kita pakai dengan rendah hati datang ke majelis ilmu, mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau udah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan di mata manusia nggak perlu lagi kita khawatirkan. Karena kalau saya mau tanya, teman-teman jawab dari hati, siapa pemilik alam semesta? Allah. Siapa pemilik perbendaharaan langit dan bumi? Allah. Siapa raja di raja? Allah. Siapa yang nyawa kita berada di tangannya? Allah. Maka kalau kita sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, biarpun barangkali dunia yang kita punya hanya sedikit, hanya kecil, sederhana, tapi itu halal, datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, sungguh kita udah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan. Wa antumul a'laun. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya in kuntum mu'minin. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ke ayat yang pertama tadi saya baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu, Allah angkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Kok bisa? Orang-orang yang menuntut ilmu dan ilmunya didasari dengan keimanan, kok bisa dinaikin lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena teman-teman perlu dan harus ketahui bahwa ilmu adalah pondasi daripada keimanan seseorang. Keimanan adalah kepercayaan, tapi kepercayaannya harus didasari dengan dasar ilmu. Kepercayaan tanpa dasar ilmu biasanya disebut dengan tahayul. Contoh, saya datang ke Mas Asnawi Adam. Panggilannya Asnawi atau Adam? Asnawi Kak, Asnawi Habib. Asnawi, oke. Saya datang ke Mas Asnawi. Mas Asnawi, atau Bang Asnawi, saya ada cincin ini. Ini cincin batu hijau Bang Asnawi. Bang Asnawi pakai cincin saya. Kalau Bang Asnawi pakai cincin saya, kegantengan Bang Asnawi akan naik 200 derajat misalnya. Bang Asnawi pakai cincin saya, waduh. Bang Asnawi lewat gang, jangankan janda, gadis aja tengklek ngeliatin mukanya Bang Asnawi. Kalau udah pakai cincin saya, Bang Asnawi nih pakai cincin saya, Bang Asnawi, langsung buram mukanya itu. Bang Asnawi foto, cekrek, upload di Instagram, Bang Asnawi, saya yakin like-nya nggak kurang dari 2 juta. Udah Bang Asnawi beli cincin saya. Cincin saya harganya murah Bang Asnawi. Bang Asnawi beli 1 juta aja. Teman-teman, kira-kira ini kepercayaan atau bukan? Barangkali bisa disebut dengan kepercayaan. Tapi, teman-teman kalau ada yang mau ada pendapat, boleh langsung di chat aja ya, nggak apa-apa. Tapi, teman-teman, ini belum bisa disebut dengan keimanan.
Kenapa? Karena ini tidak didasari dengan dasar ilmu. Seseorang yang beriman, kepercayaannya harus didasari dengan dasar ilmu. Maka ketika seseorang dapat ilmu, dapat kesempatan untuk belajar, maka dia kenapa disebut akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menguatkan keimanan seseorang. Ketika imannya semakin kuat, maka semakin diangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin berilmu, makin kuat imannya, makin diangkat lagi. Makin berilmu lagi, makin kuat ilmunya, makin diangkat lagi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ilmunya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, you name it. Kalau kata anak Jaksel lagi nih, you name it. Sebutin aja. Segala sesuatu yang kita pelajari pasti akan menambahkan keimanan kita. Segala sesuatu, segala ilmu yang kita pelajari pasti akan membuat kita semakin kenal dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ilmu biologi. Di dalam ilmu biologi kita belajar ada berbagai macam kingdom. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya belajar biologi 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Dulu ketika masih sekolah. Kingdom biologi atau 10 tahun lalu mungkin ya. Di biologi kita belajar berbagai macam kingdom. Ada kingdom animalianya, ada kingdom plantanya, ada kingdom funginya, ada amobanya, ada bakterinya. Teman-teman, ketika kita mempelajari ilmu biologi, kita jadi tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu. Allah menciptakan beragam-ragam macam. Dan Masya Allah, dari setiap ciptaannya Allah ciptakan pasangan sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian saling berpasang-pasangan. Masya Allah. Belajar ilmu biologi membuat keimanan kita semakin kuat, membuat kita lebih percaya atas kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, membuat kita yakin akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam bentuk. Ada ciptaan yang sangat amat besar. Ada juga ciptaan yang sangat amat kecil. Mulai dari amobanya sampai gajah yang begitu besar. Luar biasa, Allah ciptakan segala sesuatu dengan beragam dan segala sesuatunya tunduk kepada kita manusia sebagai khalifah fil ardh. Ilmu apa lagi? Ilmu fisika. Kita tahu, kita bisa belajar dari ilmu fisika bahwa dalam segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan serba terukur. Di sini ada yang SMA-nya anak IPA, coba angkat tangan. Ada di sini. Wih, banyak juga. Ada yang kuliahnya jurusan fisika barangkali. Banyak nih anak IPA. Anak-anak pintar ini, Masya Allah. Masya Allah. Mas Hendra, ada Zuhratul Aini, ada Sumarni Rumfat, ada Indah Syafira, Masya Allah. Ada Rahma Oktaviani. Ya, teman-teman yang anak IPA, apa yang kita bisa gali dari ilmu fisika? Bahwasanya dalam mempelajari fisika, kita tahu bahwa ciptaannya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya serba terukur. Di antara jatuhnya sesuatu ke dalam bumi, bahkan ada namanya kecepatan gravitasi. Saat seseorang berjalan, ada kecepatan pergerakan. Saat seseorang menginjak sesuatu, ada kecepatan massa dan lain sebagainya. Dalam panjang ada masa ukurnya. Kita belajar bahwa segala sesuatu Allah begitu detil dalam menciptakan apa makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
Dan kami ciptakan segala sesuatu dan telah kami beri ukuran dari segala macam ciptaan yang kami ciptakan. Artinya apa? Dari semua ciptaan, Allah Al-Qadir, Allah yang maha berkehendak, dari tiap kehendaknya, dari tiap makhluknya sudah Allah ukur. Bahkan hidung kita ini udah Allah ukur sedemikian rupa sehingga hidung kita dengan nyamannya bisa menghirup. Hidung kita madep ke bawah aja, bukan madep ke atas, udah merupakan ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Alis kita diciptakan dengan tujuan. Bahkan bulu hidung kita nih yang sering bikin malu kita barangkali, Allah ciptakan dengan tujuan. Masya Allah. Alangkah indahnya ilmu yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin kenal akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa lagi? Ilmu kimianya, ilmu matematikanya, ilmu sosialnya, ilmu bahkan ilmu kewarganegaraannya, bahkan ilmu budayanya, mengantarkan kita akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, dapat ilmu apa aja, dapat ilmu sekecil apapun, teman-teman harus sangat amat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu tanda bahwa teman-teman pengen dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan besarnya, teman-teman mau nggak dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman ngumpul di sini tanda bahwa Allah pengen memberikan cintanya kepada teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman mau nggak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan besar ini harus kita jawab. Orang yang dapat ilmu, dapat kesempatan menuntut ilmu, sebagai bentuk rasa syukurnya, dia sebagai bentuk terima kasihnya, dia harus bersyukur betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia dapatkan, nikmat dia bisa menuntut ilmu. Bentuk syukur memang kita ucapkan dalam bentuk ucapan kalimat alhamdulillah. Kita ucapkan dari hati, betul-betul berterima kasih sama Allah. Tapi bersyukur juga harus disertai dengan perilaku. Bersyukur harus disertai dengan perilaku. Bersyukur atas ilmu yang sungguh mulia ini, yang membuat kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus disertai dengan perilaku syukur mendapatkan ilmu. Perilaku syukur ini kita ungkapkan dalam bentuk yang namanya mujahadah. Apa artinya mujahadah? Mujahadah adalah kesungguhan kita dalam segala macam ibadah, sebenarnya mujahadah. Tapi mujahadah dalam menuntut ilmu adalah bentuk rasa syukur kita diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu. Mujahadah artinya kesungguhan. Dan ini salah satu bentuk adab kita sama guru kita. Dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh. Teman-teman kalau belajar sejarah, Masya Allah, kita ketahui bersama bagaimana para imam-imam kita kesungguhannya menuntut ilmu luar biasa besar. Nah, dan di antara kesungguhan dalam menuntut ilmu adalah senantiasa mencatat. Di sini siapa yang sambil Google Meet sambil nyatet nih? Mudah-mudahan semuanya bawa catatan dan dicatat ya. Kita buktikan nanti upload di Snapgram, tag Instagram Majelis Hijrah Seiman, tag saya juga. Saya mau lihat catatan kalian semua pada majelis ini. Kenapa? Karena mencatat adalah salah satu bentuk mujahadah dan bentuk penghormatan kita terhadap ilmu. Ulama bilang ilmu itu kayak hewan buruan, teman-teman. Ilmu kayak hewan buruan. Mencatat
itu seperti talinya. Tanpa kita mencatat, kita ibarat berburu, tapi kita nggak ngikat pakai tali. Sama aja sebuah kebodohan, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang kuota. Kita menuntut ilmu, nggak kita catat. Beda kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, gimana dia nyatatnya? Imam Syafi'i kalau nggak bawa catatan, dia punya ingatan fotografis. Dia bisa ngeludahin jarinya, kemudian dia catat nih di telapak tangannya Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Tuh karomahnya Imam Syafi'i, dia punya ingatan fotografis. Sampai pada suatu saat Imam Syafi'i pernah dalam pertemuan, gurunya bilang, Syafi'i, mana buku dan pulpenmu? Kata Imam Syafi'i, ini telapak tangan saya. Kata Imam Syafi'i, coba buktikan kalau kamu mencatat. Ya, akhirnya apa yang dilakukan Imam Syafi'i menjelaskan dari awal sampai akhir apa yang dijelaskan oleh gurunya. Masya Allah. Nah teman-teman, bentuk penghormatan kita terhadap ilmu adalah bermujahadah. Salah satu bentuk mujahadah, bersungguh-sungguh, adalah senantiasa mencatat. Bentuk penghormatan berikutnya, mujahadah berikutnya adalah bermujahadah dalam mengamalkan ilmu. Ilmu apa aja yang teman-teman dapat daripada kajian demi kajian, usahakan untuk ngamalin. Karena keberkahan ilmu tidaklah kita dapatkan kecuali kalau kita udah ngamalin. Baginda Nabi Muhammad SAW dikutip satu hadisnya sama Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah. Kata Nabi gelisah, takut nanti di akhir zaman nih ada satu fitnah, ada satu dampak kerusakan, kata Nabi. Yang dampak kerusakannya lebih mengerikan daripada dampak kerusakan yang disebabkan oleh Dajjal. Sahabat nanya, siapa Nabi? Kayaknya Dajjal tuh udah paling parah banget, membawa kerusakan buat manusia. Enggak, ada satu orang yang dampak kerusakannya lebih parah daripada dampak kerusakan Dajjal. Siapa itu? Mereka adalah ulama usu, ulama yang buruk. Ulama yang berilmu, tahu ilmu, berpakaian seperti ahli ilmu, berjalan seperti ahli ilmu, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dia ajarkan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang menghormati dia luar biasa. Tapi orang-orang melihat pengamalan dia jauh dari apa yang dia ajarkan. Sementara lisanul hal, lisan dari perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih fasih daripada lisan yang ada di dalam mulut kita ini. Artinya, kalau kita nanti dicap sebagai orang yang berilmu, teman-teman, pengamalan kita adalah dakwah yang lebih membawa dampak dibandingkan lisan kita dalam mengajarkan sesuatu. Saat nanti insya Allah teman-teman dianggap sebagai orang yang berilmu, tapi teman-teman tidak mengamalkan ilmu yang teman-teman ketahui, teman-teman akan diikuti secara perilakunya. Dan kalau perilaku kita jauh daripada ilmu yang kita punya dosa jariah, na'udzubillah min zalik, kepada orang-orang sekitar kita. Maka sekali lagi, bentuk penghormatan kita kepada guru kita, wabil khusus kepada ilmu yang kita pelajari dari guru kita, adalah senantiasa mengamalkan ilmu yang diajari. Gimana cara mengamalinya? Ngamalinnya adalah pertama, kalau itu bentuknya praktek, kita praktikkan. Kalau contoh sholat, ilmu sholat bentuknya praktek, kita praktikkan. Tata cara wudhu bentuknya praktek, kita praktekkan. Itu cara mengamali ilmu. Kedua, kalau bentuknya konsep, seperti konsep keimanan, konsep tauhid, konsep-konsep lainnya, atau misalnya biologi, pengetahuan, sifatnya edukasi, sifatnya kognitif,
maka cara pengamalannya adalah mengajarkan kepada orang lain. Teman-teman, bentuk pengamalan terhadap ilmu ini, dan jika ilmu ini secara turun-menurun membawa manfaat, maka ilmu yang kita amalkan akan menjadi pahala jariah buat kita. Walaupun nanti kita udah meninggal. Idza matal insan, kalau seseorang meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang meninggal, maka terputuslah dia dari kesempatan beramal kecuali terhadap 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah. Yang tidak terputus pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan dia. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmunya itu membawa kebaikan buat orang lain, buat dirinya secara turun-temurun atau secara turun-temurun diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman ya baktek, beruntung banget teman-teman dapat ilmu agama rutin setiap minggu atau mungkin setiap bulan oleh komunitas ini. Teman-teman beruntung banget dari ilmu yang teman-teman pelajari sekarang. Nanti kalau udah berkeluarga, teman-teman minimal bisa ngajarin ke anaknya. Nanti anaknya ngajarin ke anaknya lagi. Anaknya lagi ngajarin ke anaknya lagi. Terus turun-temurun akan jadi pahala jariah buat kita semua. Atau teman-teman coba cari kesempatan untuk bisa berkhidmah buat ilmu. Cari TPA terdekat, cari masjid-masjid terdekat, cari musolah terdekat. Ambil kesempatan khidmah, kesempatan jadi pembantunya majelis. Kalau bisa bantu ngajar, bismillah ngajar. Bisa ngajar Iqra, bismillah ngajar Iqra. Bisa ngajar bahasa Arab, bismillah ngajar bahasa Arab. Atau nggak ada guru bahasa Inggris di TPA-nya, bismillah buka kesempatan kelas bahasa Inggris. Pasti seneng deh yang punya TPA atau yang punya musola. Atau ilmu apa aja yang kita punya, cari kesempatan khidmah jadi pembantunya majelis ilmu. Bib, anak nggak punya ilmu, Bib. Ya Allah, boro-boro ilmu, anak kerjanya kulik misalnya. Nggak apa-apa. Ambil kesempatan untuk berkhidmah jadi pembantunya majelis dengan tenaganya. Walaupun jadi tukang bikin kopi buat gurunya, itu luar biasa pahalanya besar. Walaupun misalnya jadi tukang rapi-rapiin sendal, 5 menit datang ke majelis ilmu, cuma kerjanya ngerapiin sendal, terus pulang lagi. Cuman itu yang bisa kita lakukan, pahalanya sungguh amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bib, nggak punya waktu, Bib. Gimana dong, Bib? Datang ke ustadznya, kasih duit ke ustadznya. Ustadz, ini apresiasi saya karena ustadz telah mengajarkan anak-anak di kampung saya mengaji misalnya. Atau beliin duitnya buat makanan, bikin mereka yang di TPA seneng datang ke pengajian. Maka teman-teman akan mendapatkan pahala jariah dari tiap ilmu yang mereka pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol kalau ada yang mau nanya, kita masih punya waktu 15 menit. Tafadhol Mas Asnawi. Alhamdulillah, itulah tadi materi yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari Habib kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, yaitu mengenai adab murid terhadap guru, ya itulah beberapa mungkin yang teman-teman sudah dengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bisa sama-sama kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai murid, ya tentunya harus perhatikan adab-adab yang sudah disampaikan oleh Habib tadi, ya, tentang kepada sosok seorang guru. Ya, selanjutnya ya mungkin teman-teman di sini yang ya ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan apa yang disampaikan tadi, ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya, ya kami persilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan.
Tapi di sini saya batasi 5 pertanyaan saja ya. Untuk 2 pertanyaan langsung melalui open mic, itu hanya 2 pertanyaan saja saya batasi, kemudian sisanya melalui chat. Karena mengingat waktu, jadi kita ambil pertanyaan beberapa saja. Kemudian kalau teman-teman yang ingin bertanya, belum merasa puas dengan jawaban nanti, teman-teman silakan chat admin SHS untuk bisa mendapatkan jawaban, kemudian teman-teman admin bisa meneruskan nanti ke Habib pertanyaan-pertanyaan dari teman. Selanjutnya, ini sudah beberapa orang yang angkat tangan, tapi saya batasi ya karena waktu, untuk 1 orang akhwat dan 1 orang ikhwanya untuk penanya open mic ini. Ini sudah ada yang open mic dari siapa ini? Dari Yuli untuk akhwat ya, untuk mewakili akhwat. Ya, untuk Mbak Yuli disilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Habib, bagaimana cara mendapatkan lingkungan orang-orang yang beriman ataupun amalan apa doa gitu supaya kita bisa mendapatkan lingkungan yang orang-orangnya atau benar beriman. Tayyib, bagus banget nih pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Teman-teman, gimana sih caranya supaya dapat lingkungan orang-orang yang beriman? Teman-teman cari komunitas-komunitas penuntut ilmu, cari komunitas-komunitas kebaikan, gabung khidmah di dalamnya. Insya Allah Allah kumpulin teman-teman ke dalam komunitas menuntut ilmu. Bib, susah Bib. Gimana sih amalannya supaya kita dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik? Teman-teman, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Kalau kamu membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya, kalau kamu senantiasa membersamai Al-Quran, maka Allah akan membentuk hijab mastur, hijab yang tidak terlihat, pembatas yang tidak terlihat antara kamu dengan orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhir. Dengan bahasa lain, kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah jauhin kita dari orang-orang jahat, Allah jauhin kita dari orang-orang ahli maksiat, Allah jauhin kita dari orang-orang yang sombong, yang tidak membawa kebaikan buat kita. Allah kasih hijab antara kita dan mereka, otomatis kita juga didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kuncinya deketin diri dengan Al-Quran. Coba sekarang cek screen time-nya. Tahu screen time nggak? Waktu kita membuka HP. Cek deh. Berapa jam kita buka HP? Mungkin sehari ada yang 5 jam. Ada yang 4 jam. Ada yang 3 jam. Coba cek isinya aplikasi apa yang paling banyak kita buka. Apakah itu Instagram? Apakah itu TikTok? Apakah itu YouTube? Apakah aplikasi Al-Quran yang kita buka? Ayo. Siapa di sini yang sehari baca Quran setengah jam sehari? Atau seenggaknya 15 menit sehari? Atau mungkin 10 menit sehari? Atau barangkali 5 menit aja nggak ada waktu kita dengan Al-Quran? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh ancaman besar bagi Allah orang yang meninggalkan Al-Quran. Dalam satu ayat dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa may ya'shu an dzikrur rahman, barang siapa yang berpaling daripada dzikrur rahman, berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami akan ikat
kami akan biarkan setan menyesatkan dirinya. Fahuwa lahu qarin. Dan kami biarkan setan jadi bestie. Tahu bestie nggak? Tahu bestie nggak? Bestie itu teman setia. Dibiarkan orang yang berpaling dari Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, jadi bestinya setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jawaban praktisnya, kalau kita mau dikumpulkan bersama orang soleh, deketin diri sama Al-Quran, Allah kasih hijab kita dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang bandel, orang-orang yang gak percaya dengan hari akhir, dan Allah akan dekatkan kita dengan orang-orang soleh. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan menjadi bestinya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Silahkan pertanyaan berikutnya. 2 aja boleh nggak? Ya. Oke, boleh Kak. Oke. Oke, ini mungkin ada 2 aja ya, biar diundang lagi. Bagaimana? Biar 2 aja biar diundang lagi. Oh iya, siap. Masya Allah, silakan. Oh iya, ini mungkin ada founder SHS yang angkat tangan. Oh ya, boleh. Siap Bu founder Halisa Jekalip. Ya, untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Kak. Ya. Sahabat hijrah seiman, keren banget. Silakan. Mungkin ya saya kasih kesempatan kepada Muhammad Ridwan untuk memberikan pertanyaannya karena sudah angkat tangan. Silakan Ikhwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya karena tadi saya terlambat masuk juga ini, jadi tidak semua apa yang dipaparkan itu saya dengar, saya ini ya. Jadi yang ingin saya ketahui persoalan apa mengenai tema yang diangkat itu mengenai adab ya. Jadi mungkin saya akan mempertanyakan persoalan apakah cuma adab murid yang walaupun sudah dijelaskan tadi ya, tapi saya tidak dengar. Tapi yang ingin saya ketahui itu persoalan apakah cuma adab murid terhadap guru saja yang harus diperhatikan? Bagaimana terhadap adab guru itu sendiri ke muridnya? Kayak misal begini, ada orang yang berilmu, apakah entahkah itu statusnya adalah guru atau apa, tapi kadang dia tidak mencontohkan ilmu yang ilmu yang dipahami itu tidak sesuai dengan fakta yang kita lihat. Jadi saya mau tahu seperti apa sih aktualisasinya seorang guru terhadap murid, entahkah melalui apa bahasa adab atau bagaimana. Lagi-lagi walaupun kita sebagai murid, kita harus juga paham adab terhadap kita sebagai murid ke guru, begitupun guru terhadap murid itu sendiri bagaimana. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget ini. Tadi sempat kita singgung teman-teman bahwa ada satu ulama, satu jenis orang berilmu yang fitnahnya, atau tahu nggak maksudnya fitnah? Fitnah itu maksudnya bukan menuduh orang. Fitnah di sini maksudnya adalah dampak buruknya atau ujiannya, ujian yang kerusakan yang dia timbulkan lebih daripada dajjal. Mereka adalah ulama usuk, ulama yang buruk, yang mana apa yang diajarkannya tidak sesuai dengan perilakunya. Dia mengajarkan kebaikan. Akhirnya orang menganggap dia orang baik, orang menganggap dia orang soleh. Sementara perilakunya jauh dari sifat soleh, jauh dari kebaikan. Sementara di sisi lain, manusia atau umat akan melihat perilaku.
dibandingkan apa yang dikatakan. Sehingga manusia akan lebih mencontoh perilaku dia. Karena tadi dia udah dianggap soleh, manusia ngelihat perilaku dia dan mencontoh perilaku dia yang buruk itu dibandingkan ucapan atau ajarannya yang baik. Ini dampak buruknya lebih ditakutkan daripada iblis. Kenapa? Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan dari perbuatan lebih fasih daripada lisan yang ada di dalam mulut kita. Artinya orang akan lebih mengikuti attitude, mengikuti, melihat, menilai sikap kita dibandingkan menilai kata-kata yang kita keluarkan. Maka tadi, agar kita tidak menjadi guru yang seperti itu, mulai saat kita menjadi murid, kita biasakan diri untuk mengamalkan ilmu kita mulai dari sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, lama-lama menjadi banyak ilmu sehingga semua ilmu yang kita pelajari akan kita amalkan satu persatu. Gimana cara mengamalkannya? Tadi sudah saya jelaskan. Cara mengamalkannya, kalau dia berbentuk praktek, praktekan. Kalau dia berbentuk edukasi atau sifatnya teori atau sifatnya kognitif, cara mengamalkannya adalah mengajarkan kepada orang lain. Contoh ilmu tajwid. Gimana cara ngamalin ilmu tajwid? Baca tajwidnya dengan benar. Gimana cara mengamalkan ilmu tajwid lainnya? Ajarin ke orang lain. Jangan pelit-pelit ngajarin orang lain untuk tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Contoh. Ilmu sholat, gimana cara mengamalkannya? Sholat yang benar, sesuai yang kita pelajari dari fikih. Kemudian kita ajarkan ke orang lain. Itu dua cara mengamalkan ilmu. Itu kewajiban seorang guru adalah mengamalkan apa yang dia ajarkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan apa yang enggak kita laksanakan, atau kita ngajarin orang lain, kita jauh dari pengajaran itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Atau kita mengaku-ngaku berbuat sesuatu, kita jauh daripada perbuatan itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, adab guru terhadap murid. Ini pertanyaan menarik deh. Muharidwan ini kayaknya orang pintar nih. Adab guru terhadap murid adalah niat benar-benar dalam mengajarkan sesuatu, cari ridho Allah. Bukan cari ketenaran, bukan cari duit, bukan cari perhatian, ataupun na'udzubillah cari perhatian perempuan atau cari perhatian lawan jenisnya, atau syahwat semata. Bukan. Fokus niat cari ridho Allah. Itu adab guru kepada murid. Yang kedua, adab guru terhadap murid adalah senantiasa bersabar. Karena ngadepin murid, ngadepin orang yang belajar sama kita, itu kalau nggak pakai sabar nggak bakal bisa bertahan lama. Teman-teman, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya ngajar mulai dari pas saya lulus SMA, ngajar SD, kemudian ngajar SMP, sampai ngajar SMA, sampai ngajar kuliah, sampai ngajar orang-orang di kantor, sampai ngajar pengadilan negeri juga pernah saya ajar rutin. Dalam menghadapi murid-murid itu harus nelen satu pil, namanya pil sabar. Di antara ada guru kepada murid, nelen pil sabar. Begitu juga murid kepada guru, harus nelen pil sabar, karena dua-duanya menghadapi manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau udah kita bisa nelen pil, namanya pil sabar, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan balasan yang enggak kehitung lagi. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar Allah akan hitung tanpa hitungan. Kalau bahasa anak Cibubur, unlimited. Unlimited, tahu nggak? Nggak terhitung. Pahala orang-orang bersabar. Adab guru terhadap murid harus nelen pil sabar.
Yang kedua, adab guru terhadap murid, jaga hal-hal privasi terhadap murid. Jauhi pelecehan, nauzubillah min zalik. Banyak banget ini berita-berita pelecehan guru ke murid. Guru olahraga lah, guru apalah, guru apa. Jaga hak-hak privasi guru terhadap murid. Jauhi kekerasan secara fisik kecuali emang itu diperlukan. Kapan diperlukan? Waktu ketika murid ninggalin sholat. Itu perlu kita pukul, tapi mukulnya nggak boleh mukul yang melukai atau menyebabkan bekas luka. Juga pukulannya nggak boleh memukul sampai bikin cacat, apalagi nggak boleh. Mukul hanya untuk efek jera aja, yang sekiranya bakal hilang dengan cepat, sekedarnya. Dan itu untuk anak laki-laki ya, bukan anak perempuan. Dipukul barangkali ke bagian tubuhnya yang banyak dagingnya, dan harus dengan tata cara yang kira-kira tidak menyakitkan, untuk mengingatkan anak tersebut tentang bahayanya meninggalkan sholat. Sisanya nggak boleh kita menggunakan kekerasan kepada murid. Apalagi negara kita negara hukum, hati-hati, bakal ditegur, bakal dituntut sama orang tuanya. Kemudian hak adab, diantara adab guru kepada murid adalah sebelum dia mengajarkan, dia memurojaah atau mentikror atau mengulang hafalannya, agar ilmu yang diantarkan tidak merupakan ilmu yang sesat atau menyesatkan orang lain. Yang kedua, tidak diskriminasi, artinya menyamaratakan perhatian kepada seluruhnya. Tidak mentang-mentang ada anak orang kaya kita perhatikan betul-betul, sementara ada anak beasiswa kita tinggalkan, kita abaikan. Enggak, semuanya sama rata. Perkara ada yang lebih kita sayangi karena adabnya yang Masya Allah, nggak apa-apa. Ada yang lebih kita percayai, misalnya kita mau pergi-pergi, kita tunjuk satu murid buat jadi asisten kita, nggak apa-apa. Tapi perhatian kita harus sama rata. Murid itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid bisa menjadi pahala jariah buat seorang guru, dan murid bisa menjadi dosa jariah bagi seorang guru. Hati-hati kalau kita mendapatkan kesempatan menjadi guru. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kejawab ya, Muhammad Ridwan. Ya, makasih banyak atas pencerahannya Habib. Sama. Saya suka banyak pelajaran yang saya dapatkan. Lagi-lagi terima kasih. Alhamdulillah. Cukup barangkali Mas Asnawi ya. Udah jam 9 lewat nih. Bagaimana? Ibu Halisa nggak apa-apa ya? Siap, Habib. Cukup ya. Sisanya bertanya boleh lewat DM @isalkaf. Udah tanya di situ aja ya. Boleh, insya Allah kalau saya sempat membaca kita jalan. Aman pokoknya. Doain supaya Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita umur, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita bermanfaat buat orang banyak, membawa kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunin dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semua dengan ilmu yang kita punya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul karena Allah, kita berpisah juga karena Allah, sehingga dengan kecintaan ini kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti, bersama orang solehnya, bersama sahabatnya, bersama keluarganya, bersama orang-orang yang meneruskan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah panji La ilaha illallah, di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nahu salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa catatannya di-share. Coba saya mau lihat apa yang dicatat di Snapgram, tag saya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.